Malaysia belakangan ini benar-benar dibuat gelisah. Bukan oleh isu kecil, bukan pula oleh gosip sesaat yang lalu lalang di media sosial, melainkan oleh sebuah perubahan nyata yang pelan tapi pasti menggeser peta persaingan industri transportasi di kawasan. Perubahan ini datang dari satu arah yang selama ini kerap diremehkan. Indonesia, negara yang dulu sering dipandang sebagai pasar besar dengan problem transportasi klasik, kini justru muncul sebagai pemasok solusi bagi negara lain. Dan ketika satu persatu negara mulai menunjukkan kekaguman pada bus buatan Indonesia, rasa panas itu tak lagi bisa disembunyikan. Awalnya dunia dibuat terdiam ketika Arab Saudi memamerkan armada bus buatan Indonesia. Bukan sekedar membeli, tetapi benar-benar menggunakan dan menampilkan bus tersebut sebagai bagian dari sistem transportasi mereka. Arab Saudi bukan negara sembarangan. Standar yang mereka terapkan tinggi, daya beli kuat, dan reputasi internasionalnya membuat setiap keputusan impor selalu diperhatikan banyak pihak. Ketika negara seperti ini memilih produk Indonesia, pesan yang dikirim ke dunia sangat jelas. Indonesia bukan lagi sekedar pasar, melainkan produsen yang layak dipercaya. Namun cerita ini tidak berhenti di Timur Tengah. Gelombang berikutnya datang dari Pasifik Selatan, dari sebuah negara kepulauan yang mungkin jarang masuk radar perbincangan industri global, Fiji. Meski kecil secara geografis, Fiji memiliki satu sektor yang sangat krusial, pariwisata. Bagi Fiji, transportasi publik bukan sekedar alat mobilitas warga, tetapi bagian dari wajah negara di mata wisatawan dunia. Armada bus yang buruk berarti citra yang buruk, dan citra buruk adalah ancaman langsung bagi perekonomian mereka. Selama bertahun-tahun, Fiji menghadapi persoalan yang juga dialami banyak negara berkembang. Armada bus menua, biaya perawatan membengkak, kenyamanan menurun, dan kepercayaan publik terhadap transportasi umum ikut tergerus. Dalam kondisi seperti ini, pilihan paling mudah sebenarnya adalah kembali ke pemasok lama, Australia, Jepang, atau Eropa. Jalur itu aman, familiar, dan minim resiko persepsi. Namun Fiji justru memilih jalur yang berbeda. Mereka melirik Indonesia. Keputusan ini tentu tidak diambil secara spontan. Fiji melakukan pengamatan panjang, membandingkan berbagai produk dari banyak negara, dan menghitung dengan cermat apa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Disinilah bus buatan Indonesia mulai mencuri perhatian. Desainnya dinilai modern, interiornya nyaman, dan yang terpenting, daya tahannya dianggap cocok untuk iklim tropis serta kondisi jalan yang beragam. Fiji tidak hanya melihat produk, mereka melihat relevansi. Mereka melihat solusi yang benar-benar memahami kondisi mereka. Di balik keputusan ini, ada satu nama yang tiba-tiba mencuat ke panggung internasional, Madiun. Sebuah kota di Jawa Timur yang mungkin jarang disebut dalam diskusi global, kini justru menjadi pusat perhatian karena industri karoseri nasionalnya. Dari kota inilah bus-bus buatan Indonesia diproduksi, dirakit, dan disiapkan untuk menyeberangi samudra. Madiun menjadi simbol bahwa industri lokal Indonesia mampu naik kelas, tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat global. Yang membuat Fiji semakin yakin adalah pendekatan berbeda yang ditawarkan industri Indonesia. Bus tidak diproduksi secara kaku dan seragam. Setiap unit dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, mulai dari kapasitas penumpang, konfigurasi kursi, sistem pendingin udara, hingga detail interior, semuanya dirancang berdasarkan karakter penggunaan di Fiji. Pendekatan seperti ini jarang ditemukan pada produk massal dari negara maju yang cenderung memaksakan standar global. Indonesia datang dengan sikap mendengarkan. Dan itulah yang membuat Fiji merasa diperlakukan sebagai mitra, bukan sekedar pembeli. Keputusan Fiji untuk memborong ratusan unit bus dari Indonesia pun mengirim pesan kuat ke dunia. Negara kecil tidak harus selalu bergantung pada negara maju untuk memodernisasi infrastrukturnya. Ada alternatif dari sesama negara berkembang yang mampu menawarkan kualitas, fleksibilitas, dan pendekatan yang lebih manusiawi. Indonesia muncul sebagai contoh nyata dari perubahan ini, dan di titik inilah Malaysia mulai merasakan panas yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, Malaysia kerap memposisikan diri sebagai negara dengan sistem transportasi publik yang lebih rapi dan modern dibandingkan Indonesia. Bus-bus impor dari Eropa dan Jepang sering dijadikan tolok ukur. Malaysia merasa berada selangkah di depan dalam urusan industri transportasi kawasan. Namun realitas kini mulai bergeser. Ketika Arab Saudi memilih Indonesia, Malaysia masih bisa menutup mata. Tapi ketika Fiji ikut menyusul, pola itu menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Bagi Malaysia, ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini menyentuh harga diri industri. Indonesia yang dulu sering dipandang sebagai pasar besar dengan segudang masalah,
kini justru mengisi ruang yang sebelumnya didominasi negara lain. Indonesia tidak lagi menjadi konsumen teknologi, tetapi produsen yang dipercaya. Dan kepercayaan ini datang bukan dari klaim sepihak, melainkan dari pilihan nyata negara lain. Dampak dari ekspor bus ini tidak berhenti pada kontrak dagang. Di dalam negeri Indonesia, roda ekonomi ikut bergerak lebih cepat. Ribuan tenaga kerja terlibat dalam proses produksi, mulai dari perakitan rangka, pengelasan, pengecatan, hingga penyelesaian interior. Industri pendukung ikut hidup, pemasok bahan baku, komponen, hingga sektor logistik. Ekspor bus menjadi bukti bahwa manufaktur Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan. Lebih dari itu, keberhasilan ini membangun kembali kepercayaan diri industri nasional. Selama bertahun-tahun, produk lokal sering diragukan, bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Namun ketika negara lain justru datang dan memesan dalam jumlah besar, keraguan itu perlahan runtuh. Indonesia mulai dipandang sebagai negara yang mampu menghasilkan produk manufaktur dengan standar internasional. Persepsi global pun berubah. Bagi Fiji, bus-bus buatan Indonesia bukan hanya kendaraan baru. Mereka adalah bagian dari transformasi jangka panjang. Pemerintah Fiji berharap armada ini mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperbaiki konektivitas antar kota, dan mengurangi beban anggaran akibat perawatan kendaraan lama. Transportasi publik yang lebih nyaman berarti mobilitas harian masyarakat menjadi lebih lancar, aktivitas ekonomi terbantu, dan pariwisata mendapat dukungan infrastruktur yang lebih baik. Ketika bus-bus buatan Indonesia mulai melaju di jalanan Fiji, yang bergerak bukan hanya roda, tetapi juga reputasi bangsa. Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai pasar besar atau eksportir bahan mentah. Indonesia mulai dipandang sebagai produsen manufaktur yang matang, konsisten, dan mampu memenuhi kebutuhan spesifik negara lain. Ini adalah lompatan besar dalam persepsi global, sebuah perubahan yang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dibangun melalui kerja nyata bertahun-tahun. Kepercayaan Fiji membuka pintu bagi kerjasama yang lebih luas di masa depan. Tidak hanya soal pengadaan bus, tetapi juga pelatihan teknis, layanan purna jual, hingga kolaborasi industri transportasi lainnya. Bus menjadi pintu masuk hubungan ekonomi yang lebih strategis antara Indonesia dan Fiji. Hubungan yang tidak lagi timpang, tetapi setara. Indonesia hadir bukan sebagai penjual murah, melainkan sebagai mitra solusi. Dan di tengah semua ini, Malaysia tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Ketika Indonesia memperluas pasar ekspor dan mengisi ruang yang dulu terasa aman, persaingan kawasan memasuki babak baru. Arab Saudi sudah lebih dulu membuka pintu, Fiji menyusul, dan bukan tidak mungkin negara Pasifik lainnya akan mengikuti langkah serupa. Satu demi satu, pilihan itu membentuk pola yang sulit dibantah. Pada akhirnya, kisah Fiji dan bus buatan Indonesia bukan sekadar cerita tentang kendaraan. Ini adalah cerita tentang pengakuan, tentang perubahan persepsi, dan tentang kepercayaan yang dibangun melalui kualitas dan pendekatan yang tepat. Dari kota seperti Madiun, pesan kuat dikirim ke dunia bahwa inovasi tidak lagi dimonopoli negara maju, dan kualitas tidak lagi hanya datang dari pusat industri lama. Indonesia kini berdiri di persimpangan penting. Dengan kepercayaan dari Arab Saudi, Fiji, dan potensi negara lain di depan mata, Indonesia memasuki babak baru sebagai negara yang tidak hanya percaya diri pada produknya sendiri, tetapi juga dipercaya oleh dunia. Dan ketika Malaysia menata semua perkembangan ini dengan perasaan panas yang tak lagi bisa disembunyikan, satu hal menjadi semakin jelas. Peta kekuatan industri kawasan sedang berubah, dan Indonesia berada tepat di garis depan perubahan itu.